Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Andani. Saya dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam A3 semester 4 Sultan Abdul Rahmat, Kepulauan Riau. Yang terhormat dosen pengampun Bapak Kamaruzzaman MM. Dengan ini saya akan mempresentasi proposal yang berjudul Bimbingan Belajar Mata Kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Ini hasil saya pembuatan koper proposal bimbingan belajar. Latar belakang bimbel. Modernisasi kehidupan terus berlanjut dengan perubahan-perubahan yang semakin meningkat pada lingkungan sosial budaya, juga pendidikan sebagai pihak globalisasi diklaim berdampak. Globalisasi justru berdampak negatif bagi perubahan karakter para penerus bangsa. Modernisasi lingkungan sosial dan budaya yang semakin sekuler, dampak negatif terhadap perilaku sebagai orang yang termasuk para siswa. Karena motivasi dan kesadaran para pelajaran hanya mengadakan waktu belajar di sekolah saja. Maka dari itu perlu sesuatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah memahami pelajaran. Dengan hal seperti itu, harapannya dapat meningkat motivasi para siswa dalam bentuk dan mendapatkan hasil maksimal dalam dunia pendidikan. Nah, apa itu bimbel? Bimbel adalah bimbingan belajar yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapat pendidikan, bakat, minat, kemampuan, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami mahasiswa. Untuk apa bimbel? Bimbingan belajar bertujuan untuk membantu para murid agar dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar di sekolah. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar akan lebih efisien sehingga dapat lebih optimal mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, visi dan misi usaha. Visi menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Misinya perkenalan bimbingan belajar dengan berbagai keunggulan model kegiatan. Selanjutnya, merekrut tenaga pembimbing yang berpengetahuan dan profesional. Selanjutnya, merancang nilai tambah kegiatan belajar mengajar dengan mengadakan training motivasi dan ritual serta refreshing bersama. Selanjutnya, profil badan usaha. Jenis usaha yang akan dirintis yaitu jasa bimbingan belajar dengan varian kelas dan paket pelajaran terdiri dari kelas untuk siswa SD, SMP, SMA, sederajat. Tersedia pula berbagai paket belajar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Ada beberapa dari pekerjaan diurai sebagai berikut ini. Yang pertama, direktur. Direktur ini bertanggung jawab penuh atas kemampuan yang berhubung dengan bimbingan belajar. Yang kedua ini bagian akademik. Selanjutnya ada bagian administrasi. Selanjutnya bagian keuangan. Selanjutnya bagian marketing. Selanjutnya tutor atau tentor atau instruktur. Selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama ini target konsumen. Dalam awal pendirian bimbingan belajar ini menargetkan konsumen dari sekolah. Yang selanjutnya bauran pemasaran. Produk perusahaan tersedia dalam bentuk jasa bimbingan belajar dengan paket belajar yang bervariasi. Keunggulan produk ini bukan hanya belajar terkaitan pakai belajar yang dipilih oleh para siswa, tapi mereka juga dapat menikmati fasilitas seperti
garis training motivasi dan spiritual yang diadakan setiap minggu bagi semua siswa. Bimbingan belajar dengan adat training ini diharapkan para siswa selalu motivasi dalam kegiatan belajar, mengajar dengan tidak melupakan nilai-nilai spiritualisme. Terus selanjutnya garis refreshing bersama ke tempat wisata setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya hadiah bagi siswa yang mendapat peringkat 1 secara 3 kali berturut-turut di sekolahnya, harapannya dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Selanjutnya para pengajar yang profesional. Selanjutnya ada modul belajar yang menarik, praktik, dan mudah dipahami. Selanjutnya lingkungan belajar yang nyaman dan kondisi dilengkapi seperti ada AC, LCD, SPK, dan WiFi, dan lain-lainnya. Selanjutnya feature. Berikut ini biaya yang ditetapkan untuk para siswa yang di bimbingan belajar. Selanjutnya feature gedung kantor dan tempat belajar mengajar. Yang dimaksud di berdekatan tuh dengan sekolah ada perumahan elite yang potensial menjadi target pemasaran. Selanjutnya ada promotion. Promotion itu adalah pemasaran penggunaan perubahan promosi sebagai berikut ini. Penjualan langsung metode ini menggunakan dengan cara para tenaga pemasaran menunjuk pemasaran sekolah-sekolah secara langsung untuk menawar belajar di bimbingan belajar kepada para siswa. Selanjutnya ada aspek keuangan. Biaya untuk memulai bisnis merupakan estimasi modal yang diperlukan untuk membangun jasa bimbingan belajar. Selanjutnya analisasi risiko usaha berupa hal-hal yang diperkirakan akan menjadi gangguan dalam pelaksanaan investasi. Yang pertama, kekurangan siswa pada bulan-bulan awal berdirinya bimbingan belajar. Selanjutnya, yang kedua, tenaga pengajar yang perlu dipimpin dalam jangka waktu 2 bulan sehingga menambah biaya dan menghambat proses pelajaran. Selanjutnya, antisipasi risiko usaha. Cara untuk mengantisipasi berbagai hal risiko usaha yang pertama, maksimalkan pemasaran jauh sebelum lembaga bimbel didirikan dengan berbagai bauran promosi yang telah ditetap. Selanjutnya, memfilter tenaga pengajar sehingga menghasilkan tenaga pengajar dan profesional dan tidak perlu dipimpin lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian. Kekurangan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.